Shalom, mari kita dengarkan pengumuman sepekan Gereja GBS Kapernaum, Surabaya. Ibadah Raya Minggu 20 November 2022 akan dilayani oleh Bapak Anwar Waruwu STH. Ibadah Paskara Sawah Kamis 17 November 2022 akan dilayani oleh Ibu Ruth Hepokalowo STH. Ibadah Yud Sabtu 19 November 2022 akan dilayani oleh Ibu Ruth Hepokalowo STH. Ibadah Wanita Sabtu 19 November 2022 akan dilayani oleh Bapak Rudolf Susilo. Ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 11 siang. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak, silakan sekolah minggu pukul 11 siang. Perpuluhan dapat melalui BCA di nomor rekening 06400 458 25 atas nama Sawali Bowo. Persembahan Gereja dan Diakonia dapat melalui BCA di nomor rekening 0640 693916 atas nama Samoli Bowo. Persembahan Gereja dan Diakonia dapat melalui OVO di nomor HP 0838 579 33010 atas nama Samoli Bowo. Persembahan Gereja dan Diakonia dapat melalui Shopee di nomor HP 0857 8149 3390 atas nama Samuel Bowo. Persembahan Gereja dan Diakonia dapat melalui Dana di nomor HP 0857 8149 3390 atas nama Samuel Bowo. Untuk setiap video pada raya dapat dilihat di Facebook dan YouTube GBS Kapernaum Surabaya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Kami, segenap pengurus jemaat GBS Kapernaum mengucapkan selamat ulang tahun bagi yang berulang tahun di bulan ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang rindu diptum selam, dapat kami formulir pendaftaran di Bapak Gembala Sidang. Bagi Bapak Ibu yang rindu didoakan, dapat Bapak kembali di nomor 0838 579 33010. Sekian pengumuman. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom. Shalom. Sekali lagi salam jemaat Tuhan. Shalom. Baik, sebelum kita mengangkat satu pujian, saya persilakan jemaat Tuhan untuk saat teduh sejenak. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Kini kami ada di hadapan-Mu saat ini ya Bapa. Kami mau tenangkan hati kami mau menyembah Tuhan. Berkati kami yang ada di tempat ini ya Bapa. Biarlah Tuhan penuhi kami dengan Roh Kudus Tuhan. Ini kami Tuhan Yesus kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Haleluya.
berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah setiap pujian dan penyembahan kami di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan yang selalu ada bersama dengan kami. Inilah setiap isi hati kami ya Tuhan, berkati kami semua di tempat ini yang telah menyembah-Mu. Biarlah kami selalu berada di dalam hadirat Tuhan. Ini setiap doa kami ya Bapa, sebentar lagi kami mau memuji Tuhan lebih lagi. Berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya kami berdoa. Amin. Pujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan
Kesaksian hari ini sangat memberkati kita semua. Biarlah Tuhan yang bekerja dalam setiap hidup kita. Kita percaya ada kuasa Tuhan, ada mujizat Tuhan dalam pribadi lepas pribadi kita. Amin. Baik, sekarang kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian.
Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu, Engkau Allah yang begitu baik dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Benar Tuhan, tidak ada yang tersembunyi dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau dapat mengetahui semua isi hati kami Tuhan, sebagaimana kami rindu untuk terus melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Bapa Tuhan. Bapa di surga, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau urapi hamba-Mu ini yang tidak punya apa-apanya Tuhan, sehingga apa yang disampaikan nanti Tuhan bolehkan menjadi rema, menjadi makna dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami semua Tuhan, dan kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Salam. Puji nama Tuhan. Hari ini kita akan belajar bersama-sama di dalam kebenaran firman Tuhan. Tapi saya pribadi sangat bersyukur atas kesaksian-kesaksian daripada Bapak Ibu semuanya, dan semua kesaksian itu adalah kesaksian pemulihan dan kesembuhan. Ini sangat luar biasa, dan hari ini pun juga kita belajar bagaimana pertolongan Tuhan itu dipulihkan dan disembuhkan juga. Jadi ini bukan suatu janjian, tapi ini memang adalah sebuah rencana Tuhan, saudara. Kesaksian-kesaksian saya mendengar tadi ini, ya, sungguh luar biasa. Tuhan kita itu bisa di dalam bulan ini mempunyai kasih yang luar biasa, sehingga setiap kita itu, doa-doa kita itu bisa dijawab oleh Tuhan, seperti melalui kesembuhan seorang anak atau seluruh keluarga, dan melalui pemulihan-pemulihan, dan bahkan khusus pribadi kita. Jadi singkat saja saudaraku, kita akan belajar bersama-sama di dalam kitab Yesaya 38, ayatnya yang ke-1 sampai ayat yang ke-6. Yesaya 38 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kita akan baca bersama-sama, dan perikopnya di situ, Hizkia sakit dan disembuhkan. Kita juga sakit, Tuhan menyembuhkan kita. Puji nama Tuhan. Kita akan membaca 3, 2, 1. Pada hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding, dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, pergilah dan katakan kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, telah kudengarkan doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dari kota ini dari tangan Raja Asyur, dan aku akan memagari kota ini. Puji nama Tuhan. Ini sebuah kisah tentang Nabi Raja Hizkia pada saat itu, saudara. Jadi saya memberi tema pada hari ini buat kita semuanya, yaitu Raja Hizkia memohon kesembuhan dari Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara berdoa. Jadi Raja Hizkia adalah seorang raja yang takut akan Tuhan, saudara. Dan bahkan firman Tuhan mengatakan di antara semua raja Yehuda tidak ada raja yang seperti dia, yang sungguh-sungguh setia, yang sungguh dekat dengan Allah. Dan bahkan kita harus mengalami hal itu, yang saudara. Dan ketika itu juga dia itu mengalami sakit, mengalami masalah yang bertubi-tubi. Dia mengalami sakit yang sungguh keras, sakit yang sungguh berat.
Jadi Bapak Ibu Saudara, kondisi pada saat itu kota Yerusalem sedang mengalami masa-masa genting. Musuh-musuhnya itu dikepung saudara pada saat itu. Kota Yerusalem pada saat itu mengalami hal-hal seperti itu. Dan pada saat itu juga Raja Hizkia mengalami sakit. Nah, bagaimana dengan kotanya? Sementara rajanya sedang sakit pada saat itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Raja Hizkia mendengar apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya, justru Raja Hizkia itu pada saat itu dia memalingkan kepalanya atau menghadap ke tembok, justru dia itu berdoa, minta kemurahan Tuhan. Karena nubuatan Nabi Yesaya pada saat itu bukan mendatangkan sukacita, tetapi duka cita saudara. Masa rajanya sendiri dibilangin bahwa kamu tidak akan sembuh lagi. Bilang saja kepada seluruh keluargamu bahwa kamu akan mati. Sayang sekali. Di sini khusus jemaat GBS Kapernaum, jika kita melihat teman kita yang sakit, apakah kita berkata demikian? Telepon aja saudaramu di Sumba, bilang nanti akan mati. Tak mungkin. Itu nubuat yang tidak menyenangkan hati teman-teman. Tak boleh. Sama seperti Nabi Yesaya ini, masa rajanya sendiri menubuatkan hal seperti itu. Kasihan. Tetapi namun demikian, Raja Hizkia ini adalah orang yang sungguh dekat dengan Allah. Dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Dengan adanya nubuatan tersebut itu, justru dia memalingkan kepalanya ke tembok. Dia meminta kemurahan Tuhan. Untuk apa? Untuk disembuhkan. Jadi perkataan atau nubuatan Nabi Yesaya itu dipatahkan dengan kuasa Tuhan. Maka pada akhirnya dia akan menjadi sembuh. Bahkan ditambahkan umur yaitu 15 tahun, puji Tuhan. Sungguh luar biasa. Padahal sudah tidak ada harapan, tetapi namun demikian masih ditambahkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa yang sedang kita lakukan ketika kita mengalami persoalan seperti itu saudara? Yang jelas kita itu berdoa, minta kemurahan Tuhan. Seperti kesaksian tadi, ketika kita mengalami sakit penyakit, ketika anak kekasih kita mengalami sakit penyakit, apa yang kita lakukan? Apakah kita tinggal diam begitu saja? Sementara kita ini adalah orang percaya. Sama seperti pribadi saya kemarin, di mana anak kekasih saya Justin jatuh, dan bukan saya tinggal diam begitu saja. Memang namanya manusia, kita pasti emosi. Bukan emosi kepada hal-hal lain, tetapi emosi kepada istri. Itu pribadi saya, karena dia yang jaga pada saat itu. Tetapi bukan emosi yang berlebihan. Kenapa? Kalau seandainya emosi terus itu, otomatis tidak ada waktu untuk kita berserah, atau tidak ada waktu untuk kita minta kemurahan Tuhan untuk kemuliaan dan kesembuhan. Dan puji Tuhan, saya mau menyaksikan juga buat anak saya. Kemarin malam saya bangun tengah malam berdoa, dan semua yang lembek di sini, boleh saya katakan hancur dari sini sampai ke atas ini, saya raba dari sini sampai semuanya di sini, sedikit pun tidak ada lagi sekarang. Itu karena pertolongan Tuhan. Itu karena tangan Tuhan yang menjamah dan menyembuhkan. Tidak ada saudara. Ini sungguh luar biasa. Tuhan kita itu memang sungguh luar biasa. Dia punya kuasa untuk menyembuhkan anak-anaknya yang percaya, yang dekat dengan Dia. Oleh sebab itu, siapapun di antara kita, jangan kita meragukan bahwa Tuhan itu enggak ada. Tetapi Dia itu selalu ada saudara. Dia itu selalu menuntun kehidupan kita. Dia itu selalu menopang kita, dan bahkan Dia cepat untuk menolong kehidupan saya dan saudara. Ketika kita berada di dalam jalan yang sesat, jalan yang sempit, atau ketika kita mengalami hal-hal seperti itu, persoalan sakit penyakit, justru Dia itu ada. Mata Tuhan selalu terbuka buat setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengalami hal-hal seperti itu, apakah kita juga berdoa kepada Tuhan? Yang jelas kita berdoa.
bukan telepon sana sini keluarga kita untuk mereka datang menyembuhkan keluarga kita yang sakit. Tidak. Apa memang mereka punya kuasa seperti Tuhan Yesus? Tidak ada. Nah, ini yang membuat kita itu terus berjuang sebagaimana hidup kita ini terus dekat dengan Allah. Seperti Raja Hizkia, dengan nubuatan tersebut dia tidak percaya hal itu, tetapi dia percaya sama Tuhan bahwa dia akan disembuhkan. Oleh sebab itu poin yang pertama kita lihat di ayat yang ke-1. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, nubuatan Nabi Yesaya bukan nubuatan yang mendatangkan sukacita buat Raja Hizkia pada saat itu, tetapi namun demikian mendatangkan sukacita buat Raja Hizkia pada saat itu. Jadi Bapak Ibu, Nabi Yesaya pada zaman itu menubuatkan bahwa Raja Hizkia ini akan mati. Tetapi namun demikian, dengan adanya hal seperti itu, Raja Hizkia mendengar nubuatan itu, justru Hizkia meresponi nubuatan itu. Dia mempunyai respon sebagai seorang raja. Kenapa dia harus merespon? Ya karena dia percaya sama Tuhan, bukan percaya kepada manusia. Jadi respon yang pertama yang dapat dilakukan oleh Raja Hizkia pada saat itu adalah berdoa memohon kemurahan Tuhan. Begitu pula dalam hidup kita. Ketika kita mengalami hal-hal seperti itu, respon yang pertama dalam diri kita itu justru yang pertama adalah berdoa. Berdoa yang pertama. Karena kenapa? Doa dapat memberikan energi yang lebih banyak kepada kita sebagai orang-orang percaya. Dan bahkan melalui doa dapat membuat jiwa kita itu menjadi tenang. Dan melalui doa juga dapat mengendalikan emosi di dalam diri kita, sehingga kita tidak emosi yang berlebihan seperti yang saya katakan tadi. Kalau tidak ada berdoa ketika adanya emosi, justru emosi kita itu akan menyala-nyala. Akhirnya menjadi pertengkaran yang sungguh besar. Akhirnya terjadi perkelahian. Itu yang harus kita pelajari dan yang harus kita tanam dalam diri kita supaya hal-hal itu disingkirkan. Jadi doa dapat membuat kita itu lega. Karena kenapa? Karena apa yang kita putuskan itu akan menjadi lebih mantap di dalam doa kita. Akan mantap. Apapun yang menjadi keputusan kita, apapun yang menjadi suatu rencana kita, dan bahkan apapun yang menjadi pola pikir kita di dalam kehidupan ini, justru ketika kita melakukan doa, semuanya itu akan indah pada waktunya. Akan kita terus alami hal-hal yang semestinya, yang terbaik yang Tuhan sediakan buat setiap kehidupan kita. Yang kedua kita melihat di ayat 3. Ia berkata, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Menangis dengan sangat itu bukan menangis sebentar doang, saudara, tetapi menangisnya itu minta ampun. Pasti menangisnya ya menangis saja. Gak tahu arah lagi, gak ada hentinya, begitu maksudnya. Jadi poin yang kedua itu saya memberikannya itu memiliki kehidupan yang saleh. Yang pertama tadi, poin yang pertama tadi itu memiliki respon sebagai orang percaya, yaitu respon yang pertama tadi. Poin yang pertama memiliki respon sebagai orang percaya. Poin yang kedua memiliki kehidupan yang saleh, yaitu ayat 3. Hidup yang saleh adalah suatu keharusan dari setiap kita yang takut akan Tuhan. Karena kenapa?
Karena dengan hidup saleh merupakan dasar permintaan doa Hizkia pada saat itu. Dan di dalam kehidupan Raja Hizkia pada saat itu juga justru dia hidup dengan takut akan Tuhan. Bahkan firman Tuhan mengatakan di antara semua raja Yehuda tidak ada yang seperti dia. Kenapa? Karena dia memang orang saleh, takut sama Tuhan. Apapun yang menjadi persoalan dan apapun yang dia akan lakukan, yaitu Raja Hizkia, dia itu takut sama Tuhan. Dia tidak sembarangan melakukan hal-hal tersebut. Bahkan di dalam doa pun dia tidak sembarang berdoa. Dia itu harus cek doanya, apakah sudah benar doa-doa itu untuk diterima sama Tuhan. Dia cek dulu doanya. Memang kita tahu bahwa Tuhan kita itu dia menjawab yang terbaik. Tapi kita pribadi sebagai orang percaya, kita juga harus mengecek doa kita. Sudah benar gak doa-doa kita? Kalau belum benar, maka semuanya akan dibenarkan. Raja Hizkia memiliki hubungan intim dengan Tuhan pada saat itu, saudara. Namun seperti itu, jangan sampai kita salah berdoa. Jadi perlu kita itu berpikir, atau yang saya bilang tadi, cek doa-doa kita untuk kita berdoa dengan Tuhan. Sudah berdoa dengan benar apa belum? Jangan sampai kita itu bimbang dan ragu, seperti ada dosa yang belum diselesaikan, ada kepahitan dalam diri kita. Jika masih ada dosa yang belum terselesai dalam setiap kehidupan kita, maka kita harus adakan doa pelepasan. Dilepaskan, dibuang semuanya, supaya ketika kita berdoa itu menjadi benar di depan Allah. Supaya jawaban doa kita juga itu mengalami hal yang benar. Jika doa kita salah, justru jawaban akan salah juga. Seperti dalam pendidikan, segala macam pertanyaan yang diberikan oleh guru kita, ketika kita menjawab benar separuh, otomatis jawabannya separuh yang benar. Kalau jawabannya benar, otomatis nilainya itu 100%. Sama seperti ini. Kita harus perlu cek. Dan jika memang kita tahu bahwa itu salah, seperti dalam pendidikan, pasti ada revisi untuk mendapatkan nilai yang baik. Sama seperti ini. Ketika kita menyadari bahwa ternyata doa kita itu masih kurang pas, masih enggak benar di hadapan Allah, maka kita juga akan berdoa lebih sungguh-sungguh, membuang segala kepahitan, kesombongan, dan bahkan hal-hal yang tidak menyenangkan oleh Tuhan dan maupun yang tidak menyenangkan oleh sesama manusia. Untuk itu Bapak, saya mengajak buat kita semuanya, jangan biarkan hal-hal itu menjadi penghalang doa kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan itu hal-hal yang tadi, seperti kalau ada dosa yang terselip dalam diri kita, atau dendam, uang, atau punya masalah, contoh dalam suatu pekerjaan, kita harus melupakan hal itu, supaya ketika kita berdoa itu bisa benar di hadapan Allah. Doa yang benar memiliki motivasi supaya hidup kita lebih dekat dengan Tuhan, terus meninggikan dan memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Supaya apa? Supaya lewat hidup kita kerajaan Allah dapat diperluas. Itu yang harus kita pelajari. Dan lewat hidup kita juga sebagai jemaat GBS Kapernaum, ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, gereja kita juga akan diperluas. Tuhan akan turut campur tangan. Amin. Maka dari itu, buang semuanya kesombongan, kemunafikan, kepahitan, singkirkan semua. Karena kita adalah orang-orang percaya yang terus mencari jalan yang benar untuk lebih dekat dengan Allah. Itu yang kita harus perlu buang. Yang ketiga, kita melihat di ayat 5 dan 6. Pergilah
dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhur. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur, dan aku akan memagari kota ini. Puji Tuhan, saudara. Kalau saya melihat di ayat 5 ini, Tuhan itu sungguh luar biasa. Dengan kepercayaan Raja Hizkia dan dengan begitu dekat dengan Allah, dia berdoa meminta keberhasilan. Dan dengan adanya nubuatan Nabi Yesaya pada saat itu, justru Tuhan itu menghentikan nubuatan tersebut. Maka daripada itu dia memberikan atau menambahkan umur panjang kepada Raja Hizkia, yaitu ditambahkan 15 tahun. Puji Tuhan, saudara. 15 tahun itu bukan waktu yang pendek atau yang dekat, saudara. Sungguh jauh. Luar biasa buat Raja Hizkia pada saat itu. Dia masih menikmati kehidupan di dunia yang selama 15 tahun. Padahal sudah nggak ada harapan lagi. Tapi namun demikian Tuhan punya cara, karena dia tahu bahwa Raja Hizkia itu orang yang takut akan dia, sehingga dia akan memberikan lagi atau menambahkan umur panjang. Karena umur panjang itu adalah sebuah anugerah dari Tuhan. Itu luar biasa. Jadi poin yang ketiga saya memberi buat kita semua, memelihara jawaban doa. Siapa di sini yang tidak pelihara jawaban doanya? Dan siapa di sini yang sudah pernah berdoa kepada Tuhan dan yang sudah dijawab oleh Tuhan? Maka jawaban doa itulah yang harus kita pelihara. Supaya kenapa? Supaya jangan sampai jawaban yang Tuhan beri dalam hidup kita dilempar kepada orang lain, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Itu yang harus kita pegang. Sebagai orang percaya yang sudah ditebus dan sudah dijawab oleh doa-doa, yang jelas kita harus pelihara. Contoh, Anda berdoa bahwa untuk punya mobil, contohnya ini sangat sederhana. Jika memang Tuhan sudah buka jalan untuk membelikan mobil itu, ya sudah dipelihara dengan baik, supaya jangan sampai kena tabrak, kerusakan tiap hari masuk bengkel. Kan sayang. Itu karena ulah kita yang tidak mau pelihara jawaban doa itu. Tetapi bagaimana supaya kita itu memelihara dengan baik? Pasti akan lama kita pakai. Sama seperti Raja Hizkia, 15 tahun dia memelihara hidupnya sendiri. Dia tetap makan, tetap minum. Untuk apa? Untuk menepati janji Tuhan yang 15 tahun baru akan mati. Itu sangat luar biasa sebagai orang percaya. Jawaban Tuhan bukanlah diberikan karena kesalehan hidup Raja Hizkia, saudara. Tetapi semuanya itu adalah anugerah yang diberi Tuhan kepada Raja Hizkia. Bukan karena dia saleh sehingga ditambahkan 15 tahun. Bukan karena dia takut dengan Tuhan sehingga ditambahkan 15 tahun lagi. Tetapi namun demikian karena itu adalah sebuah anugerah, berkat yang luar biasa buat Raja Hizkia. Begitu pula dalam hidup kita, di mana kita mengalami masalah, Tuhan membela kebenaran. Di mana kita mengalami hal-hal seperti sakit penyakit, kita diberi kesembuhan, diberi pemulihan, itu karena sebuah anugerah dari Tuhan. Maka dari situlah kita akan menyadari bahwa diri kita ini harus terus dekat dengan Allah. Bukan sudah disembuhkan engkau tidak percaya Tuhan, bukan karena sudah disembuhkan engkau sudah lari sana lari sini seperti kacang lupa kulit. Itu tidak boleh. Jangan mengalami pertolongan dulu baru engkau dekat dengan Allah. Jangan punya masalah dulu baru engkau perlu Tuhan. Karena kenapa? Tuhan tahu seperti lagu tadi, tidak ada yang tersembunyi. Tuhan itu tahu isi hati kita seperti apakah diri kita di hadapan Dia. Maka daripada itu kita harus terus berjuang, terus berusaha
supaya berkat doa itu kita dapat memelihara dengan baik. Jadi bagaimana kita dapat menerima kehendak Tuhan, saudara, yaitu dalam hidup kita. Untuk itu kita harus periksa hati dan pikiran kita. Masih adakah dendam dalam diri kita? Mari kita buang. Apakah masih ada kepahitan dalam diri kita? Mari kita memberi gula biar menjadi manis. Kita buang hal itu. Apakah masih ada kesombongan dalam diri kita? Mari kita buang, supaya terpandang indah ketika kita menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Apakah kita masih ada kejahatan-kejahatan lain yang membuat hati pikiran sesama tidak menyenangkan? Itu harus kita melupakan dan membuang. Memang kita punya masa lalu yang berbeda-beda, tetapi bagaimana kita mempunyai pola pikir ketika kita dekat dengan Allah yang terus belajar, sehingga disitulah kita akan semakin berubah dan semakin melupakan hal-hal yang duniawi. Dan mari kita terus belajar supaya kita mengenal Dia melalui firman-Nya. Sekali lagi, terlebih khusus anak-anak muda di tempat ini, saya mengajak untuk kita terus berusaha sebagaimana kita itu bisa dan mampu untuk mengenal Dia melalui firman. Semangat. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, bukan memiliki hubungan yang baik di luar sana. Itu nggak ada gunanya. Bolehlah kita bergaul di luar sana. Karena kenapa? Karena itu adalah sebuah kunci agar kita menerima kehendak Tuhan dalam diri kita yang sungguh luar biasa. Seperti Raja Hizkia tadi, saudara. Ada maknanya ketika kita terus dekat dengan Allah, dan ada hikmahnya ketika kita itu berdoa dengan sungguh-sungguh, minta kemurahan daripada Tuhan, seperti yang dialami oleh Raja Hizkia tadi. Bermakna sekali 15 tahun, saudara. Coba zaman sekarang, apakah masih ada yang seperti itu? Dengan iman, kepercayaan kita pasti ada. Tetapi secara kemanusiaan di dalam yaitu saling berhadapan, itu tidak mungkin. Tapi dengan iman pasti ada. Perlindungan Tuhan itu kan selalu ada buat hidup kita. Oleh sebab itu, mari buat setiap kita sebagai orang-orang percaya yang terus belajar di dalam kebenaran, mari kita mempunyai yaitu niat untuk berdoa sungguh-sungguh dan meminta pertolongan yang sesungguhnya daripada Tuhan. Dan jika Anda sudah mendapatkan jawaban doamu, maka saya mengajak untuk Anda bisa memelihara jawaban doa itu, supaya jawaban doa itu jangan diambil kembali sama Tuhan. Nanti gak dikasih-kasih lagi. Kalau mau berdoa kebolak-kebalik pun gak bakalan dikasih lagi, karena kita salah gunakan. Karena kita sudah tidak mau berkat yang pertama. Siapa tahu ada berkat tambahan yang kedua, ketiga. Itu yang terus kita pegang. Kalau yang pertama kita sudah lepas atau sudah kendor, otomatis kedua, tiga itu gak bakalan datang lagi. Karena kenapa? Allah kita adalah Allah yang cemburu. Kau menduakan dengan hasil doamu yang pertama, justru Dia akan marah. Jadi oleh sebab itu saja yang dapat saya sampaikan buat kita semuanya. Mari jangan pernah lelah, teruslah berjuang membawa di dalam doa atas segala rencana, atas segala apa yang saya dan saudara inginkan di masa depan, demi keluarga, dan demi kebangkitan kehidupan yang sesungguhnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan buat kita semuanya. Saya undang pemain musik untuk menyanyikan sebuah lagu tadi yang terakhir. Dan saya serahkan kepada posisinya.
Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus buat kebenaran firman yang disampaikan oleh hamba-Mu pada hari ini Tuhan. Kami merasa diberkati oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa telah memakai hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu kepada kami ya Tuhan. Kami menyadari apa yang telah kami perbuat ya Tuhan. Berkatilah setiap kehidupan kami, ajarilah kami untuk terus mengerti akan kebenaran firman-Mu. Penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu, kuasa-Mu yang penuh dengan lawatan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih juga buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan. Berkati keluarganya, kesehatan keluarganya Tuhan. Berkati setiap berkat-Mu bagi mereka Tuhan. Engkau jagain mereka, Engkau lindungi mereka ya Bapa. Naungi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah mereka selalu berada dalam kasih dan cinta Tuhan. Biarlah mereka selalu mengalami Tuhan di dalam keluarga mereka. Biarlah mereka selalu mengandalkan Tuhan dan mengalami Tuhan di dalam keluarga mereka ya Tuhan. Dan tidak pernah meninggalkan Tuhan. Satu kuncinya bahwa mereka selalu dekat dengan Tuhan dengan berdoa. Tuhan Yesus berkati juga jemaat yang sudah mendengarkannya Bapa. Kiranya firman Tuhan hari ini tidak berlalu begitu saja, tetapi mereka dengarkan, mereka lakukan dan berbuat yang tepatnya Tuhan. Jadi setiap doa kami diberkati. Kami bersuka cita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan ya, kita sudah mengakhiri ibadah kita siang hari ini. Percaya saat ini
Mungkin banyak yang sakit, tapi saya percaya Tuhan Yesus pasti menyembuhkan. Ya, mari kita sama-sama berdiri, kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah raya pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus telah menyertai pada kami mulai dari awal sampai pada akhirnya saat ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan kau berkati Tuhan seluruh jemaat-Mu yang sudah hadir pada ibadah siang hari ini. Apapun permasalahan kami, kami percaya Tuhan kau sudah berikan kami jalan keluar yang terbaik. Yang sakit sudah kau sembuhkan, yang dalam masalah kau sudah berikan jalan keluar, yang Tuhan dalam ikatan sudah kau berikan kebebasan. Terima kasih Tuhan kau berkati hamba-Mu Bapak Markus yang sudah menyampaikan pesan firman-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan senantiasa memiliki iman yang teguh yang kokoh dalam Kau. Bahwa Engkau adalah satu-satunya penolong kami. Hanya Engkau yang sanggup menyembuhkan, memulihkan kehidupan kami. Kau berkati Pak Markus, berkati dalam pekerjaan, dalam pelayanannya sebagai Pak Urapi. Tuhan kau berkati Tuhan kesehatannya, buka rumah tangganya bersama dengan istrinya. Ruth Tuhan Yesus kau berkati anaknya Jesslyn, Tuhan Yesus berkati masa pertumbuhannya dan kesehatan, kekuatan, penjaga perlindungan dalam kehidupannya. Kau berkati Tuhan Yesus juga malam sudah melayani puji-pujian. Kau berkati anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Putria Tuhan, juga Tuhan Suniati Kia, buat anak-Mu Adir Mata Baliku Tuhan Yesus. Kau berkati dalam pelayanan mereka Tuhan Yesus dan pakai urapi mereka Tuhan Yesus, berkati perkuliahan mereka Tuhan, supaya Tuhan mereka Tuhan dapat menyelesaikan kuliah sampai selesai dan mereka bisa diwisuda. Kau berkati juga magang mereka Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan, kau pakai mereka Tuhan sebagai alat-alat-Mu Tuhan Yesus dalam mendidik anak-anak. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kau berkati beliau sudah melayani sebagai operator residi. Kau berkati dalam pelayanannya dan pakai urapi anak-Mu. Kau berkati dalam pekerjaan, dalam kuliahnya, kesehatannya, berikan nikmat santai daripada Kau Tuhan. Supaya Tuhan anak-Mu juga bisa menyelesaikan kuliah sampai selesai dan anak-Mu bisa diwisuda. Kau berkati Tuhan anak-Mu Andreas yang sudah melayani sebagai soundman. Kau pakai kehidupannya sebagai alat-Mu yang luar biasa. Kau berkati dalam pekerjaan, dalam kesehatannya. Berkati Tuhan Yesus para kolektan Muniati dan juga Tuhan Desi. Kau berkati Tuhan pelayanan mereka dengan pakai urapi Tuhan Yesus. Berkati dalam kuliah mereka, pekerjaan, kesehatan mereka Tuhan Yesus. Dan Tuhan mereka juga dapat menyelesaikan kuliah sampai selesai dan anak-Mu bisa diwisuda Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan khususnya untuk anak-anak yang saat ini sedang sakit. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk Ibu Esther Wiwin. Tuhan tangan berkuasa yang menjamah, bilu-bilu memulihkan dan menyembuhkan Tuhan Yesus. Untuk Tuhan Ibu Sulaisa yang juga sedang sakit, Tante Tati, juga Ibu Tantin Tuhan Yesus yang kurang sehat, tangan penuh kuasa saya menjamah, biru-birumu saat mengalir dalam tubuh mereka Tuhan Yesus, memulihkan dan menyembuhkan sampai sembuh sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Kami usirkan, kami bersatu hati, kami usirkan sakit penyakit apapun dalam tubuh mereka, kami usirkan saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau pergi tinggalkan, karena mereka adalah anak-anak-Mu Tuhan Yesus yang setia melayani Kau. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Kau berkati Tuhan Natal kami, baik tanggal Natal Tuhan BBS dan Natal Sekolah Minggu tanggal 3 Desember, Natal Youth tanggal 10 Desember, Natal Umum tanggal 18 Desember, dan Natal PD Paskara tanggal 25 Desember. Kami serahkan dalam tangan-Mu, semua acara Natal ini dapat berjalan lancar. Jauhkan dari salah halangan rintangan, dari salah wabah penyakit, dari salah bencana, dari salah Tuhan Yesus orang dunia jahat. Kau cukupkan Tuhan, bahkan melimpahkan berkat-Mu bagi Natal kami Tuhan Yesus Kristus, agar
kami semua seluruh jemaatmu mendapat berkat Natal. Kau berkati semua panitia Natal dan Tuhan para petugas ibadah Natal, satu persatu Kau berkati Tuhan Yesus Kristus, berikan kesehatan, kekuatan daripada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kau berkati Tuhan Yesus, tangan sedang memberikan persembahan. Kau kembalikan berkat berlipat kali ganda, maupun Tuhan kami belum sempat memberikan. Kau berkati kami Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, Kau tutup bungkus kami dalam kuasa darah-Mu, tutup bungkus keluarga, kesehatan atau benda pekerjaan klien kami. Jauhkan dosa malapaya, kecelakaan, pencobaan, penyakit, orang jahat, dosa gangguan, serangan pasar kegelapan, dosa magic, sampai serang tali fanatik kegelapan, jauhkan dosa wabah corona, penyakit bahaya, penyakit menular, penyakit matikan, roh maut. Ucapkan sekali Tuhan, Kau curahkan berkat uang, makanan, pakaian, kesehatan, pada misatra, penjagaan perlindungan misatra dan kehidupan. Mari kita terima berkat Tuhan, dalam berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus yang menyertai kami saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu,